Halo, selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali Ibu Dia bisa kembali mengajar di sekolah minggu. Wah, senang semua ya ketemu Ibu Dia ya. Halo semuanya, mama papa yang mendampingi juga, terima kasih. Nah, setelah kita liburan Natal dan Tahun Baru, kita sudah sekolah minggu satu kali, kita sekolah minggu lagi dengan suasana baru di tahun yang baru. Nah, tentunya adik-adik yang bersekolah sudah mulai masuk sekolah ya. Semuanya semoga dalam keadaan sehat dan juga bersuka cita. Semua siap ya untuk mengikuti sekolah minggu? Oke, untuk lagu pertama kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita mau mengucapkan terima kasih sama Tuhan karena pagi ini boleh diberi kesehatan untuk bangun pagi dengan keadaan sehat dan mengikuti sekolah minggu. Semua siap ya? Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Hari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Hari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah, adik-adik semua sudah bersuka cita ya. Tadi sudah menyanyikan satu lagu. Demikian juga Ibu Dia bersuka cita untuk melayani adik-adik semua. Walaupun sekolahnya sudah mulai PTM, tapi untuk sekolah minggu kita sementara masih online. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu pagi ini, kita mau bersatu dalam doa dulu. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat, penyertaan yang boleh Tuhan berikan untuk anak-anakmu sekolah minggu. Terima kasih juga untuk guru-guru sekolah minggu yang boleh melayani Tuhan dalam kebaktian ini. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan yang ikut campur tangan, Tuhan yang berikan sukacita, Tuhan juga yang akan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk lagu selanjutnya Ibu Dia mau mengajak Dede untuk menyanyi lagu Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Semua bisa ya? Mungkin ada yang masih sedikit Bu Dia bisanya. Gak apa-apa, nanti kita belajar bersama lagu ini ya. Semua siap ya? Semua boleh bangkit berdiri? Lebih bersemangat ya, siap? Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya
girankanku. Semua bersemangat ya, nyanyi dengan Ibu Diah ya. Hati bersyukur halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Oh, Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Kita harus bersyukur kalau kita boleh mengikuti ibadah, boleh melayani, boleh mendengarkan firman. Itu semua juga karena kasih dan penyertaan Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita akan memasuki firman, kita nanti akan menyanyikan lagu Yesus ku panggil, Yesus ku dengar. Nah, lagunya tidak terlalu cepat, jadi kita bisa belajar bersama lagu ini ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah adik-adik, lagu tadi sangat membuat kita bersuka cita bahwa Tuhan datanglah ke hati kita untuk kita semua boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa firman dulu. Semuanya siap ya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sekolah minggu ini. Terima kasih juga untuk sukacita yang boleh hadir dalam sekolah minggu ini. Sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Ibu Hermin yang akan menyampaikan firman, sehingga apa yang disampaikan
dapat berguna bagi anak-anak dan menjadi terang dan juga sukacita bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan Ibu Hermin. Terima kasih Bu Dia yang sudah memimpin anak-anak membawakan pujian. Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Hermin di sini. Apa kabarnya? Tentunya baik-baik saja ya. Kali ini anak-anak, Bu Hermin akan membawakan cerita mengenai firman Tuhan. Ayo kita duduk yang manis ya. Bagaimana ceritanya? Dan apa ceritanya kali ini ya? Baik, Bu Hermin kali ini akan membawakan cerita tentang Tuhan Yesus berada di bait Allah. Ya. Nah, terambil dari Lukas pasalnya yang kedua pada ayatnya yang ke-41 sampai dengan 52. Anak-anak, kira-kira bagaimana ceritanya ya tentang Yesus datang ke bait Allah? Begini ceritanya ya. Anak-anak kan tahu ya, ketika Tuhan Yesus lahir dan menjadi bayi manusia, Tuhan Yesus pada waktu itu diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Ayo, siapa yang tahu orang tuanya yang mengasuh Tuhan Yesus? Iya, Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Pintar sekali anak-anak ya. Nah, dalam asuhan Ibu Maria dan Bapak Yusuf yang tinggal di kampung Nazaret, Tuhan Yesus makin bertambah besar, menjadi anak yang kuat, anak yang pandai, anak yang cerdas, dan anak yang taat pada perintah orang tuanya, yaitu Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Anak-anak, suatu ketika Tuhan Yesus pada waktu itu berusia 12 tahun. Usia anak-anak. Kira-kira sebesar siapa ya? Oh, kakak kalian yang berusia 12 tahun ya. Di dalam perjalanan mereka yang akan merayakan Paskah di bait Allah di kota Yerusalem, tidak hanya Tuhan Yesus aja bersama orang tuanya, tapi banyak juga orang-orang lainnya. Mereka melewati desa, melewati kampung dan kota, dan banyak orang. Mereka bersama-sama untuk pergi ke Yerusalem merayakan Paskah. Anak-anak, Yesus senang sekali melakukan perjalanan ke Yerusalem karena di usia 12 tahun ini adalah Paskah yang istimewa bagi Yesus. Karena Paskah ini adalah pertama sekali Yesus merayakannya. Sungguh sangat istimewa. Di sana nanti akan bertemu dengan para ahli-ahli Taurat yang memberitakan tentang firman Tuhan. Maka Yesus bersama orang-orang lainnya dan orang tuanya, tibalah mereka di Yerusalem, di bait Allah yang sungguh indah sekali. Nah, mereka merayakan dan beribadah bersama-sama merayakan hari Paskah, yaitu hari yang istimewa, di mana setiap orang pada saat itu merayakannya. Nah, anak-anak,
setelah selesai mereka merayakannya, lalu Ibu Maria bersama Bapak Yusuf kembali pulang ke rumahnya di kampung Nazaret. Nah, tapi ketika Bapak Yusuf dan Ibu Maria pulang, Yesus tidak bersama dengan mereka. Dan Ibu Maria juga bersama Bapak Yusuf bersama yang lainnya terus melakukan perjalanan. Lalu Ibu Maria kembali melakukan perjalanan bersama Bapak Yusuf balik ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Nah, anak-anak, Ibu Maria dan Bapak Yusuf berjalan, menaiki, turun, naik jalan yang dilewati oleh mereka ketika melakukan perjalanan ke Yerusalem. Ibu Maria mencari ke sana, ke sini, bahkan ke pasar Ibu Maria pun mencari Yesus. Tapi anak-anak, apa yang terjadi? Yesus tidak ditemukan. Di jalan tidak ditemukan yang dilewatinya. Di pasar pun tidak ditemukan juga. Akhirnya Ibu Maria bersama Bapak Yusuf balik kembali ke Bait Allah. Dan apa anak-anak yang terjadi di Bait Allah? Ternyata Yesus berada di Bait Allah. Selama 3 hari Yesus berada di Bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah para imam. Yesus bertanya jawab, menceritakan tentang firman Tuhan dengan para imam-imam ahli-ahli Taurat kitab. Tentunya firman Tuhan yang mereka ceritakan. Para imam tentunya sangat kagum dengan Yesus. Karena di usianya yang 12 tahun, Yesus sangat pintar sekali menjawab dan menceritakan tentang firman Tuhan. Demikian anak-anak cerita Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus datang ke Bait Allah. Anak-anak, kalau Yesus aja taat pada orang tuanya dan mematuhi perintah orang tuanya, bagaimana dengan anak-anak? Kita belajar ya dari Yesus ketika masa kanak-kanak, taat dan patuh pada orang tuanya. Ya. Nah, bagaimana caranya anak-anak mematuhi dan taat pada orang tua? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Belva tahu cara mentaati perintah ibu bapak? Nah, Adriela juga tahu nggak bagaimana cara mematuhi mama papa? Ayo, bisa kasih contoh sama ibu? Iya, pinter sekali ya. Taat ketika orang tuamu meminta kamu untuk apa? Untuk makan dengan baik, untuk mandi ketika harus disuruh mandi, dan ketika belajar ketika harus belajar. Tidak itu saja ya, taat juga pada perintah Allah. Dengan cara apa? Selalu mendengarkan firman Tuhan lewat sekolah minggu. Iya, pintar sekali semuanya ya, cerdas-cerdas, pintar-pintar, pandai-pandai. Tuhan berkati. Anak-anak, sebelum berpisah,
Kita baca yuk ayat hafalannya. Ibu ambil Alkitabnya dulu ya. Anak-anak juga boleh ambil Alkitabnya. Boleh minta bantuan mama, papa untuk membacakannya. Yuk kita baca sama-sama ya. Ayat hafalan terambil dari Lukas pasalnya yang kedua pada ayatnya yang ke-52. Berbunyi demikian. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Terima kasih Bu Hermin untuk firman-Nya pada pagi hari ini. Biarlah firman ini dapat menguatkan kembali iman anak-anak sehingga mereka siap menghadapi tantangan dan juga pergaulan di dunia dan juga di tempat mereka bersekolah. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan menutup sekolah minggu kita kali ini. Nah, kita mau menyanyikan satu lagu lagi ya. Tadi lagu yang tadi, masih ingat ya? Yesus ku panggil, Yesus ku dengar, masuk dalam hatiku. Nah, kita mau nyanyi lagu itu sekali lagi ya. Sambil sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kini tiba saatnya kami mau undur diri. Kiranya Tuhan menyertai anak-anak-Mu dan menyertai kami sebagai guru sekolah minggu sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Terima kasih Tuhan. Kami akan undur diri kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, untuk lagu penutup kita nyanyi lagi ya, Yesus Kupanggil. Yesus Kupanggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku,